sebelumnya di 2 minggu yang lalu sempat suruh pulang 2 minggu yang lalu. Dua minggu yang lalu sempat suruh pulang 2 minggu yang lalu. Pulang terus saya ini pulang kami nggak berita ini wacana kalau yang kasih yang nggak tahu gimana ya karena di luar juga tolong jangan terlalu ini siapa jangan sampai diperlihatkan ini. Sebelah kanan ya. Berdua aja, nggak apa-apa. Berdua. Kemarin saya ditelepon, saya kan sebelumnya di 2 minggu yang lalu sempat suruh pulang 2 minggu yang lalu. Pulang terus saya ini kan habis pulang kami nggak ada berita ini wacana kalau yang kasih ya nggak tahu gimana. Iya, karena di luar juga tolong jangan terlalu ini. Jangan sampai di belakang ini. Pengacara saya mungkin ikut ke ini. Kita ngobrol-ngobrol. Kesempatan ini selain penyerahan kepada KPK, Kejaksaan Agung juga hari ini menetapkan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang di wilayah Kejaksaan di Sulawesi Selatan, inisial P, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dengan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan uang kurang lebih 840 juta bersama dengan inisial SL. Penanganan perkara ini dilakukan secara berjenjang setelah adanya laporan dari masyarakat, ditindaklanjuti oleh tim intelijen yang kemudian ditindaklanjuti tim pengawasan Kejaksaan Agung dan diserahkan kepada bidang pidana khusus. Kita akan selalu konsisten menekankan bahwa setiap insan adiaksa wajib menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Apabila terdapat oknum yang mencederai kepercayaan publik, maka akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Demikian. Pak, izin Pak, untuk yang hasil KS itu Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait proses penangkapannya seperti apa, dan itu penangkapannya di mana Pak? Dan yang kedua, kan waktu itu diduga bahwa yang bersangkutan itu berupaya melarikan diri dari operasi tangkap tangan KPK. Dijelaskan nggak Pak terkait alasan yang bersangkutan itu melarikan diri? Menurut tim dari
tim yang menangani saudara TFF tersebut bahwa yang bersangkutan ketakutan pada saat mau ditangkap karena dia bersangkutan tidak pasti apakah itu dari petugas KPK atau siapa, dia nggak ngerti, menghindar seperti itu. Proses penangkapannya sendiri gimana ya Pak? Seperti apa sih? Di daerah sana, di mana? Di daerah Kalimantan Selatan juga, Itu di rumah yang bersangkutan atau di mana? di tempat lain. Ditangkapnya hari apa Pak? Hari kemarin, kalau nggak salah hari kemarin langsung dibawa, diserahkan. Ya, hari Minggu. Enggak ada. Kalau pengakuan yang bersangkutan enggak, tapi kan itu nanti diperiksa. Itu kan OTT-nya hari Kamis Pak, ditangkap hari Minggu. Nah selama Kamis sampai dengan Minggu itu Ya itulah setelah koordinasi kita dicari oleh tim dan ditangkap sudah. Pengakuannya dia kabur kemana Pak selama 4 hari itu? Saya belum terlalu mendalam, nanti kita ini. Katanya sempat lari ke hutan itu Pak. Oh enggak tahu. Sempat melarikan diri aja. dia ditangkap atau menyerahkan diri Pak? Yang jelas sudah diamankan, tapi yang bersangkutan saat sudah menyerahkan diri yang itu aja. Tapi yang jelas berada di tempat lain, tidak Pihak kerja. yang coba membantu yang bersangkutan. Nggak ada. Nggak ada. Status dari jaksa yang di Hulu Sungai Utara ini udah dicopot dari status PNS atau bagaimana? Ketika yang bersangkutan tetap langsung, kami menonaktifkan dari jabatannya secara otomatis kebijakan pajak sagu. Yang kedua, diberhentikan langsung sementara status pegawainya, berikut juga gaji dan tunjangannya tutup, diberhentikan sementara sampai menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pak, untuk Kajari Bekasi, Pak Edi Suparman bagaimana perkembangannya, Pak? Nggak ada. Yang sampai saat ini kan rumahnya sudah disegel oleh KPK. Oh, nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Itu. Kan dicabut kan, nggak ada. Udah dibuka kembali, Pak. Udah, nggak ada. Silakan ditanya ke KPK. Kan kemarin OTT KPK hanya menetapkan itu aja ke Bupati dan kawan-kawan. Pak, Oke. terkait OTT di Banten, KPK mengatakan kejaksaan dulu mengeluarkan sprindik. Boleh kita tahu tanggal berapa sprindik ini dikeluarkan oleh Kami keluarkan tanggal 17 17 ya, Desember? Desember. Ya. Kasus lain Pak, besok Nadiem bersedia datang ya Pak? Kalau menurut informasi dari penuntut umum bahwa berdasarkan keterangan dokter yang bersangkutan sudah sehat dan bisa melakukan aktivitas kembali. Namun demikian nanti kita lihat perkembangan besok. Pak, terkait yang jaksa yang di Bangka tadi Pak yang ditetapkan sebagai tersangka itu kasusnya terkait penerimaan uang kan Pak ya? Itu kaitannya penerimaan uang apa itu Pak? Dalam penanganan perkara Basnas. Tahun berapa? Pada saat yang bersangkutan menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Nrekang. Kami mendapatkan laporan pengaduan, kita segera tindak lanjuti, tim intelijen langsung turun. Setelah itu dilakukan klarifikasi, kemudian setelah cukup diserahkan ke pengawasan, dan dari pengawasan sudah cukup bukti bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan tercela, dan segera dilimpah ke tim Pitsus Gunung Bundar, dan hari ini ditetapkan tersangka dalam proses pemeriksaan. Kita masih menunggu hasil dari Interpol yang di Lyon. Kalau dari sini kan sudah diteruskan. Ada target nggak sih? Kan ini proses sidangnya juga. Kita sedang mengkaji nanti dengan jalur hukum yang lain. Nanti kita kaji dulu, tapi sementara kita menunggu dulu dari permohonan red notice kita ke Interpol. Pak, satu lagi Pak. Terkait investasi Google ke Gojek itu kan disebut tuh di dakwaan Pak, itu sebenarnya kelanjutan pengusutannya gimana Pak? Itu masih didalami oleh tim teman-teman dari penyelidik di Gunung Bundar ya. Pak, sisa penggantian kerugian negara pemberian fasilitas ekspor yang kemarin kan 13,2, tersisa 4 triliun ini kapan dikembalikan lagi Pak? Apanya? Yang sisa pemberian fasilitas ekspor kemarin, yang 4 triliun lagi dari 13,2 triliun itu, Oh, yang belum dibayarkan. yang belum dibayarkan kapan rencananya Pak? Sedang dalam penagihan. Nanti kita lihat dalam waktu dekat kita umumkan ya. Pokoknya prinsipnya apa yang terjadi dengan Korps Adi Jaksa saat ini, pimpinan meminta kepada jajaran Adi Jaksa tetap semangat melakukan penegakan hukum dan tetap menjaga soliditas dan lakukan penegakan hukum dengan benar, dengan adil, sesuai hukum acara, dan tidak menzolimi, menjaga integritas
dan menjaga. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.